Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi masuk ke dalam tugas koneksi antar materi. Tugas dari program guru penggerak, tugas modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kami yaitu peserta guru penggerak Retno Siswanto dengan fasilitator Ibu Pur Indarni dan pendamping praktik Bapak Suwandi. Ki Hajar Dewantara telah mengajarkan kepada kita sebuah filosofi, yaitu ing arsa sumtulodo ing madya manungkarsa tuturi handayani. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang Anda pahami mengenai nilai dan peran guru penggerak? Nah, ini nilai guru penggerak mandiri yang kita pahami yaitu seorang guru penggerak mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Kemudian mampu memunculkan aspek pengembangan dirinya. Jadi dalam dirinya itu mampu menjadi bisa berkembang. Kemudian mampu termotivasi. Selain dia mampu mengembangkan dirinya, mampu termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang diteruskan oleh sekolah atau dinas. Jadi dia belajar secara mandiri. Kemudian mendorong dirinya untuk meningkatkan kapabilitas dirinya tanpa perlu dorongan dari pihak lain. Ini harus meningkatkan kapasitas dirinya, selalu meningkatkan kapasitas dirinya. Kemudian reflektif ya, ini mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Jadi dia harus mampu berefleksi, baik yang terjadi terhadap dirinya sendiri atau pihak lain. Jadi selain refleksi terhadap dirinya, dia juga refleksi terhadap pihak lain, baik itu siswa, guru, atau stakeholder yang lain. Kemudian memiliki nilai reflektif mau membuka diri. Nah, ini yang kita pahami, dia mampu membuka diri terhadap pengalaman yang baru. Kemudian lalu melakukan evaluasi terhadapnya, apa yang sudah baik dan apa yang perlu dikembangkan. Kemudian melakukan aksi perbaikan yang bisa dilakukan. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu mampu meminta dan menerima umpan balik dari orang-orang sekelilingnya. Nah, kalau yang inovatif yang kita pahami, yang saya pahami yaitu berpikir di luar kebiasaan untuk menyelesaikan masalah. Jadi adanya nilai inovatif ini muncul ketika seorang guru penggerak mampu berpikir di luar dari kebiasaan, think out of the box. Jadi harus menyelesaikan masalah di luar dari kebiasaan. Disebut inovatif. Kemudian kolaboratif, ini membangun hubungan kerja yang positif terhadap pihak memang kepentingan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kolaboratif dengan siswa, dengan guru, dengan orang tua, dan dengan unsur terkait. Nah, selain membangun hubungan juga membangun rasa kepercayaan dan rasa hormat antara dirinya dan lingkungan, serta mengakui dan mengolah perbedaan yang pernah diimban oleh masing-masing tiap pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi kolaboratif ini yaitu setiap stakeholder bisa dikolaborasikan oleh seorang guru penggerak. Memiliki perilaku kerjasama, komunikasi, memahami peran masing-masing, kemudian memberikan feedback yang merupakan bagian dari kolaborasi. Nah, ini penting feedback dalam rangka untuk mencari perbaikan di masa yang akan datang setelah melaksanakan kegiatan. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya yaitu nilai guru penggerak berpihak kepada murid. Ini mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Nah, di sini perkembangan murid ini dilaksanakan dengan memahami karakter siswa terlebih dahulu. Dengan karakter tersebut, guru penggerak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kelas atau sekolah dengan data karakter siswa tersebut. Kemudian keputusan diambil oleh guru penggerak dari hasil pembelajaran
murid lebih dari bukan dirinya. Jadi pembelajaran di kelas itu bukan karena maunya guru, maunya kepala sekolah, tapi maunya siswa. Jadi pembelajaran berpusat kepada siswa, berpihak kepada siswa. Kemudian segala hal yang dilakukan harus tertuju pada perkembangan murid, bukan pada pemuasan diri kita sendiri. Nah, gitu ya. Maupun orang lain berkepentingan. Kemudian berikutnya di sini menjadi pemimpin pelan pembelajaran. Nah, ini nilai peran guru penggerak. Apa itu menjadi pemimpin pembelajaran? Memimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan. Well-being itu menjadi sebuah ekosistem. Itu bukan hanya untuk guru penggerak itu saja, tetapi bisa menjadi sebuah ekosistem guru-guru yang lain ada di sekolah tersebut. Kemudian menitik beratkan pada komponen terkait erat pada pembelajaran, kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru, pengasuhan, dan lain-lain. Kemudian membuat lingkungan sekolah yang nyaman Pak untuk para muridnya. Ini juga peran guru penggerak ya. Mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segala aspek pembelajaran yang mendukung kembang murid. Ini guru penggerak juga harus mampu berorientasi kepada murid. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, ini menggerakkan komunitas praktik, menggerakkan guru sekolah dan di wilayahnya. Jadi guru penggerak juga harus mampu menggerakkan, bergerak, tergerak, menggerakkan. Berpartisipasi aktif membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di wilayah sekolahnya. Jadi membuat komunitas praktisi. Kemudian peran guru yang lain menjadi coach, pelatih bagi guru yang lain ini menjadi coach mentor terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Jadi terkait dengan pengembangan pembelajaran di sekolah ini juga penting ya. Jadi menjadi coach ini memang harus mendekati bapak ibu guru yang lain dulu sehingga kita mampu berkomunikasi. Kemudian mendeteksi aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawatnya. Kira-kira rekan yang A mau meningkatkan apa, rekan B meningkatkan apa, sehingga nanti bisa menjadi ekosistem pendidikan tersebut. Kemudian mampu merefleksikan hasil pengalaman sendiri serta guru lain. Nah, ini juga tadi yang terkait dengan yang kolaboratif tadi, ini juga bisa berefleksi terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dan juga memantau perkembangan dari rekan guru tersebut. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, jadi membuka diskusi positif dan kolaborasi antar guru. Jadi apapun masukan positif itu harus diterima oleh guru penggerak itu. Jadi kita cari solusi yang bisa dijalankan oleh semua pihak. Kemudian mampu memetakan beberapa kepentingan yang membangun dialog, antar para pemangku kepentingan. Jadi bisa dibayangkan guru penggerak ini bisa meremote pemangku kepentingan. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, juga di sini maksudnya mendorong peningkatan kemandirian murid sekolah. Jadi siswa bisa mengurus dirinya sendiri, bisa mandiri dan menjadi seorang pemimpin. Ini tugas dari seorang guru penggerak. Kemudian membantu murid untuk mandiri dalam belajar, mampu menunjukkan motivasi. Dan di sini juga penting bagaimana caranya supaya siswa mandiri dan termotivasi oleh seorang guru penggerak. Kemudian juga murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah tersebut. Kemudian bagaimana keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul sebelumnya. Ini bisa kita lihat. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama nilai peran guru penggerak di sini mandiri ya. Jadi memang guru penggerak harus mempunyai nilai mandiri. Ini terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang petani, jadi dia guru sebagai seorang petani. Jadi siswa itu mampu, guru penggerak mampu memiliki sifat mandiri. Seorang petani juga harus mampu mandiri, ngurusin lahan pertanian sendiri, sehingga dia akan memantau perkembangan padinya, memantau perkembangan siswanya, gitu ya.
begitu dengan sistem amongnya. Kemudian yang kedua di sini yang jelas tadi ya, nilai guru penggerak itu reflektif. Nah, di sini selain dia merefleksi terhadap dirinya sendiri, dia juga merefleksi terhadap orang lain atau guru yang lain. Filosofi dengan Ki Hajar Dewantara yaitu dari sisi ing madya mangun karso, di tengah memberikan dorongan ya, memberikan karsa, kehendak kepada teman-temannya seperti itu, sehingga dia bisa merefleksikan. Dengan refleksi itu perkembangan yang selanjutnya bisa kita raih gitu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tadi kolaboratif. Jadi kolaboratif ini terkait sekali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi ada sastrikon. Jadi bisa menggerakkan unsur-unsur yang ada dalam unsur stakeholder pendidikan. Kemudian yang berikutnya yaitu inovatif. Jelas ini Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda. Jadi kita bisa melakukan pengajaran ya sebagai seorang guru ya, tidak hanya sebagai mengajar saja, tapi juga membuka cabang dengan mendidik. Nah, dengan mendidik ini juga perlu budi pekerti dan perlu inovasi-inovasi untuk memperjuangkan budi pekerti tersebut. Kemudian yang berikutnya nilai peran guru penggerak yaitu berpihak kepada murid. Jelas ini ya, konsep menuntun di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat jelas sekali. Ini memang siswa menjadi subjek pendidikan yang dengan guru sifatnya menuntun, artinya siswa itu mau kemana diarahkan oleh guru, bukan dilepas begitu saja, tetapi siswa harus mampu mencerna apa yang disampaikan gurunya, sehingga kendala-kendala yang dilakukan oleh siswa bisa tercermati oleh Bapak Ibu guru. Kemudian peran guru penggerak. Peran guru penggerak yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Jelas ini ya, Tutwuri Handayani. Jadi menjadi pemimpin pelajaran. Jadi filosofinya guru harus mampu menjadi pemimpin. Nah, ini sudah diakui oleh Ki Hajar Dewantara bahwa Tutwuri Handayani adalah digunakan sebagai pemimpin di sekolah gitu ya. Kemudian yang berikutnya peran guru penggerak yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Jelas ini ya, dia harus mampu meraih dalam filosofi Ki Hajar Dewantara saling terkait ya, seperti adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mampu memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, oleh karena itu kita harus supaya menggalinya ini juga harus ada komunitas, supaya mereka bisa memahami pentingnya kodrat alam dan kodrat zaman ini, sehingga secara bersama-sama bisa memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian jadi coach bagi guru yang lain. Jelas itu ya. Jadi ing madya mangun karso, menjadi coach, mendorong kolaborasi antar guru. Jadi juga ing madya mangun sarso. Jadi membangun kehendak dari para guru. Kemudian terakhir yaitu menunjukkan pembinaan murid. Jelas ini ya, filosofi Ki Hajar Dewantara berpihak kepada murid. Jadi murid itu menghamba kepada murid. Jadi siswa yang mampu kita dorong supaya kegiatan belajarnya menjadi berbesar siswa, tentu akan meraih kepemimpinannya. Jadi siswa tersebut tidak hanya belajar, tapi dia juga harus menjadi seorang pemimpin, seperti yang disampaikan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana strategi meraih guru penggerak? Nah, ini sudah kita sampaikan di depan. Guru penggerak maksudnya guru yang menggerakkan kelas, sekolah, dan masyarakat. Nah, inilah yang kita akan dikuasai, berpihak kepada murid. Ya, semakin maju, maka potensi dirinya terbentuk. Langkahnya bagaimana? Yang pertama,
mengidentifikasi strateginya ya, mengidentifikasi karakter siswa secara mendalam. Nah, ini penting ya. Jadi adanya peta bakat atau peta kemampuan siswa atau peta cara belajar, peta gaya belajar. Ini juga harus ada di dalam kegiatan di sekolah, harus punya data seorang guru penggerak. Kemudian mengidentifikasi karakter dan kemampuan rekan sejawat di sekolah. Ini juga penting. Jadi supaya mereka bisa memahami dan bisa memahami kita juga. Ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita keinginannya besar tapi tidak didukung oleh rekan-rekan kita. Nah, ini perlu kita komunikasikan dengan baik. Nah, setelah itu teridentifikasi, kita harus menetapkan pola pendekatannya untuk meraih nilai dan kurikulum. Pendekatannya bagaimana? Dengan kegiatan apa? Dengan diskusi, dengan chat WA, dengan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, persekolahan, dan sebagainya. Atau dengan focus group discussion, atau dengan aksi nyata, dan sebagainya. Kemudian menetapkan tujuan. Nah, tujuan itu penting. Nah, supaya kita tidak melenceng dari hal yang telah ditetapkan. Dengan melibatkan siswa dan guru untuk meraih nilai dan peran guru. Kemudian melaksanakan program kegiatan dengan berbasis refleksi diri dengan kejujuran. Ini penting. Jadi program kegiatan yang kita laksanakan ini harus berbasis refleksi. Jadi kita harus kuncinya di sini refleksi dengan jujur. Kalau kita melihat diri kita di cermin, kalau misalnya kita masih pucat, harus kita cuci muka gitu ya. Atau kita belum mandi, kita harus mandi sehingga wajah kita cerah. Nah, itu harus jujur dengan refleksi tersebut. Nah, pihak yang membantu meraih guru penggerak, nah ini apa ini? Yang pertama, siswa menjadi subjek dalam pembelajaran yang siswa. Jadi pertama siswa ini perannya apa? Dia menjadi subjek dalam pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, ini sangat penting sekali siswa ini. Kemudian guru ini berperan sebagai insan yang akan diduplikasi menjadi guru penggerak yang lebih hebat. Jadi peran kita ingin menduplikasi kemampuan kita setelah kita belajar di guru penggerak ini, supaya mereka juga mampu menjadi seorang guru penggerak yang lebih hebat dari kita. Nah, tenaga pendidikan ini berperan sebagai insan yang mampu membantu melakukan perubahan dalam kelas. Jadi peran tenaga pendidikan adalah stakeholder di sekolah yang bisa kita gerakkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di program guru penggerak atau tindak lanjut dari program guru penggerak. Dan juga kepala sekolah ini yang sebagai pemimpin, berperan sebagai pemimpin yang berpihak kepada program guru penggerak. Jadi kepala sekolah harus mendukung program dari guru penggerak. Kemudian orang tua siswa ini juga berperan sebagai guru kedua di rumah dalam berkomunikasi dan sumber belajar. Nah, yang akan kita laksanakan, kita akan menghubungi dan berkomunikasi kolaborasi dengan orang tua untuk meraih pembelajaran atau yang baik yang dilakukan oleh muridnya. Baik, demikian terima kasih tugas koneksi antara materi modul 1-2 nilai dan peran guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.